Mas Kenzo, maaf saya lagi ganggu nggak? Enggak, kenapa Mutiara? Saya mau pulang ya mas. Pulang? Iya, kata Bu Sintia saya boleh pulang kalau kerjaan saya udah kelar semua di sini. Kan kerjaan saya udah kelar, saya izin pulang ya. Saya nggak bakal ngebolehin kamu pulang sebelum saya bilang setuju, Mutiara. Terus kenapa nggak bilang setuju sekarang? Kok diem aja mas? Kemarin kamu bilang kayaknya ayah dan ibu kandung kamu tuh asal-usulnya dari Jakarta kan? Iya. Kemarin kamu udah nemenin saya buat ke panti asuhan. Biar saya bisa menceritakan asal-usul saya. Sekarang gantian saya bakal nemenin kamu cari ayah ibu kandung kamu. Kamu mau nyari mereka kemana lagi, Mutiara? Ini serius nggak sih? Maksud saya bohong? Ada satu tempat yang pengen saya cari tahu banget. Itu tempat Mbak Aurel waktu itu dirawat waktu kecelakaan. Siapa tahu saya dapat informasi dari situ. Ayo, saya anterin. Gimana? Lu udah berhasil singkirin target? Atau cuma ngancam doang? Udah, yang penting kerjaan beres. Bos juga bilang, kalau cewek itu sampai nantangin, kita bisa lenyapin dia. Jadi lu udah nyapin dia? Udah, nggak usah mikir macem-macem. Yang penting kita udah dapat uang banyak. Itu aja, oke? Oke. Ya. Tolong jangan celakain aku. Tunggu. Aku bisa bayar kamu 3 kali lipat lebih dari bayaran bos kamu. Aku serius, aku pengen banyak uang. Tolong jangan celakain saya. Kamu kasih aja rekening kamu ke aku. Aku bisa buktiin kalau aku bisa bayar lebih dari siapapun yang suruh kamu untuk nyelakain aku. Mau itu Sandra, Kayla, atau siapapun itu bos kamu. Kamu gak usah mikir macem-macem. Dengan cara ini kamu gak usah takut dikejar sama polisi. Kamu tinggal bilang aja ke bos kamu kalau kamu udah singkirin aku tanpa jejak. Kamu bakal dapat uang dari aku dan juga bos kamu. Aman? Mana HP aku? Tapi sebelum aku kirim kamu uangnya, kamu harus pastiin dulu. Yang nyuruh kamu itu Sandra kan? Rekening kamu. Ini buktinya. Syukurlah berhasil juga. Berarti emang bener kalau kita punya banyak uang, semuanya lebih gampang. Halo Om. Marsha, kamu di mana? Kamu baik-baik aja kan? Aku lagi gak baik-baik aja Om.
Aku hampir kehilangan nyawa. Siapa orang yang telah berani ngelakuin ini ke kamu? Hah? Siapa Marsha? Dia jahat banget, Om. Jahat banget. Iya, sekarang kamu di mana? Posisi kamu sekarang di mana? Aku udah nggak tahan lagi, Om. Halo? Halo? Marsha? Marsha? Marsha, kamu di mana, Marsha? Jangan-jangan Sandra memang benar nekat buat nyakitin Marsha. Keterlaluan. Sengaja aku tutup telepon, biar Om Dandi makin panik dan khawatir sama aku. Selanjutnya, aku tinggal playing victim aja dan bikin sesuatu yang buat Om Dandi makin marah dan gak terima karena ulahnya Sandra. Ternyata banyak banget tutorial makeup lebam, biar seolah-olah habis ngalamin kekerasan fisik. Ya, halo Mbak. Semuanya udah aman, Pak. Udah aman gimana sih maksudnya? Kamu jelasin dong ke saya, kamu tuh gak ada update loh dari tadi, kamu ngapain aja? Jadi tuh kamu ngerjain Marsha, emang sampai dia takut atau kamu ngancam dia buat pergi yang jauh terus nggak usah balik-balik lagi, gimana sih? Kamu gak ada kirim bukti foto, video, apa kayak gitu? Kita udah ngancam Marsha, Mbak. Sampai di ketakutan, Mbak. Dan akhirnya dia nurut. Dia sekarang udah pergi. Gak tinggal di apartemen itu lagi, Mbak. Really? Well, good job. Ya udah kalau gitu, sisa paymentnya bakalan saya kirim ke nomor rekening kalian ya. Oh ya, one more thing. Ingat, ini semua harus kalian keep as a secret. Rahasia ini, jangan sampai ada yang tahu, oke? Siap, Mbak. Thank you. Mas Kenzo tuh aura CEO-nya aura-auran banget tau. Maksud kamu apa, Mutiara? Iya aura-auran, cocok, pas banget. Tumben tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu? Ya saya pengen aja muji Mas Kenzo. Walaupun saya tahu ujung-ujungnya Mas Kenzo bakal narsis setelah itu dan merasa dirinya paling oke, tapi nggak apa-apa. Saya mau berterima kasih juga ke Mas Kenzo. Makasih buat apa, Mutiara? Karena Mas Kenzo udah bikin Pak Aditya minta maaf ke saya. Minta maaf langsung. Dulu waktu pertama kali saya kerja di rumah Mas Kenzo, dari awal tuh saya selalu takut banget pas dimarahin Pak Aditya. Jadi saya merasa segan, saya merasa bersalah. Mungkin saya begini karena saya nggak pernah punya sosok ayah di hidup saya. Jadi pas Pak Aditya marahin saya, omelin saya rasanya tuh kayak diomelin sama kandung saya sendiri. Tapi setelah Pak Aditya minta maaf, dan Pak Aditya sungguh minta maaf ke saya dan meluk saya, rasa marah dan ketakutan saya hilang. Saya ngerasa aman. Saya ngerasa nyaman, Mas. Seperti ayah kandung saya sendiri yang meluk. Saya emang kebanyakan gak Mas Kenzo? Saya minta maaf ya. Ini cuma karena saya pengen kasih tau Mas Kenzo aja kalau saya ngerasa pelukan Pak Aditya seperti ayah kandung saya. Maaf ya Mas. Gak apa-apa, Mutiara. Saya senang dengerin kamu cerita. Tapi kalau saya boleh berharap, saya harap kamu mengenai ayah kandung yang sama kayak bapak saya, Mutiara. Kenapa? Ya sayang aja, perempuan sambut kamu harus ketemu ayah yang sifatnya sama kayak papa. Nggak cocok. Kamu tuh pantas mendapatkan ayah yang terbaik, Mutiara. Yang sifatnya sebaik dan sama buat kamu. Saya ngerti kenapa Mas Kenzo kayak gini. Bukan karena Mas Kenzo nggak sayang sama Pak Aditya, tapi karena Mas Kenzo kecewa kan.
Saya ngerti. Aditya udah berkali-kali ngecewain Mas Kenzo, berbohong ke Mas Kenzo. Tapi saya rasa Pak Aditya tetap apa yang terbaik untuk Mas Kenzo. Walaupun banyak kesalahannya, tapi banyak juga kok kebaikannya Pak Aditya. Di mata saya tetap lihat Pak Aditya seperti orang tua yang penyayang, yang pengertian, ayah yang bertanggung jawab. Saya juga sempat dengar dari Bu Cynthia, Bu Rianti, waktu Mbak Aurel ketabrak, Pak Aditya buru-buru dan coba supaya untuk ngegendong Mbak Aurel. Terus waktu Mas Kenzo juga ada di kebakaran, Pak Aditya pun ikut mau nyelamatin Mas Kenzo. Sampai nerobos api pas Mas Kenzo pingsan untuk bawa Mas Kenzo pergi dari sana. Saya 1000% yakin Pak Aditya punya rasa kasih sayang dan rasa kepedulian ke anaknya sendiri. Mungkin papa emang baik kayak apa yang kamu bilang, Mutiara. Tapi tetap aja, aku berharap ayah kandung kamu bukan orang yang kayak papa. Karena dia kurang menghargai perempuan. Aku gak rela kalau kamu juga dikecewain nantinya. Karena kamu harus bahagia, Mutiara.